إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan la ilaha illallah. Dengan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini membedakan kita dari miliaran manusia yang ada dan hidup saat ini, yang ketika mereka masih di dalam kubangan kesyirikan, berdoa, beribadah, memohon, mempertuhankan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mempertuhankan manusia dan dianggap Tuhan dan dirayakan hari lahirnya dan hari matinya tiap tahun. Ada yang menyembah matahari, bulan dan bintang. Ada yang bahkan menyembah binatang dan bahkan yang menyembah syaitan. Dan seorang muslim tidaklah dikatakan dia muslim, beriman kepada Allah, kecuali dia beriman kepada Allah dan sekaligus juga kufur terhadap segala sesembahan yang disembah selain Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, satu ayat setelah ayat kursi. Setelah Allah menjelaskan di ayat kursi itu sifat-sifat yang maha agung, maha sempurna dari sifat-sifat Allah, yang tidak ada satupun, sesuatu pun, apapun, siapapun yang setara, yang bisa mendekati sedikit pun dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim." Maka barang siapa yang kufur terhadap taghut, mengingkari segala sesembahan yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, tali yang teguh, lam fisama laha, yang tidak akan pernah rantas, tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang muslim dengan Islamnya, dengan tauhidnya, dengan la ilaha illallahnya, dia tidak cukup dengan sekedar percaya kepada Allah, namun juga percaya kepada yang lainnya. Tapi dia beriman kepada Allah dan kufur terhadap taghut, kufur terhadap semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lainnya di surat An-Nahl ayat 36, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inilah inti dan misi dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Semua rasul itu misinya an i'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah semata, jauhilah semua sesembahan yang disembah selain Allah. Maka di antara manusia itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah, di antara mereka ada yang memang mereka berhak untuk sesat. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah bagaimana akhir dari para pendusta itu, akibat akhir, endingnya mereka bagaimana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akidah dan tauhid seorang muslim,
bahwa la ilaha illallah itu melahirkan rasa cinta dan sekaligus juga di saat yang bersamaan rasa benci. Cinta kepada tauhid, benci kepada syirik. Tidak akan mungkin berkumpul di dalam hati seorang yang la ilaha illallah itu terukir di dalam hatinya, cinta kepada tauhid dan cinta kepada kesyirikan. Mustahil. Kita melihat, antum melihat ketika sudah mendekat ketika musim Natalan dan tahun baru seperti ini, sebagian influencer, sebagian artis, pemain bola, walaupun namanya Muhammad dan memang perilakunya salah sehingga namanya Muhammad salah, ya, dia merayakan Natal dan tidak lebih aneh lagi, salah seorang influencer dari umat Islam, dari kaum muslimin Indonesia, umrah ke Mekah, pulang dari umrah lanjut ke Vatikan untuk Natalan di sana. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan toleransi, ini kolaborasi. Ya, ketika toleransi jelas lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Apakah mungkin misalnya Masjid Nur Salma ini, ketika sebagian orang-orang Nasrani yang bekerja di gedung ini minta izin untuk pakai Nur Salma untuk misa, kita kasih? Apakah sebegitunya? Toleransi itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini bukanlah sikap toleransi, tapi ini adalah bagaimana kemunafikan. Seorang muslim, seorang yang beragama dengan agamanya, mereka tahu batas-batasnya. Kapan mereka harus menjalankan ajaran agamanya dengan loyal, dengan setia. Dan bukan dia kemudian dia berwarna-warni seperti bunglon, di mana dia nempel, dia mengikuti warna yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bukanlah sikap seorang muslim. Namun terkadang bagi orang-orang yang awam yang tidak paham, mereka mengatakan begitu tegasnya kah, begitu kerasnya kah sikap Islam sampai mengucapkan selamat Natal saja nggak boleh, apalagi sampai merayakannya. Kok se-ekstrim itu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perayaan ini bukan cuma sekedar merayakan kelahiran manusia biasa seperti ulang tahunnya teman, sahabat, bos kita, teman kita dan yang lain sebagainya. Tapi mereka merayakan lahirnya sosok anak Tuhan yang mereka yakini anak Tuhan yang lahir untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan ucapan selamat ini mereka merayakan dengan besar-besaran di tempat-tempat ibadah mereka. Artinya mengandung suatu keyakinan agama pada diri mereka. Kita bertanya, antum bertanya, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa hukumnya ketika ada teman kita mencuri, korupsi, kemudian kita katakan selamat ya atas curian dan korupsinya, semoga sukses selalu. Apa hukumnya mengucapkan selamat kepada orang pencuri? Apa hukumnya seorang yang habis bunuh orang, selamat ya atas pembunuhannya, semoga sukses? Apa hukumnya orang yang mengucapkan selamat kepada pezina, orang yang suka zina, yang selingkuh dari pasangannya, semoga sukses dan semoga tidak ketahuan pasangannya? Apakah begitu? Ucapan selamat ini dibolehkan? Dan di dalam Islam dosanya syirik, di atasnya zina, di atasnya mencuri, di atasnya membunuh, di atas itu semua Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu. Allah menyebutkan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka dari sini kita melihat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana penjelasan para ulama terkait tentang akidah Islam, akidah tauhid la ilaha illallah, bahwa kufur terhadap tauhid, iman kepada Allah adalah sesuatu yang ada bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas dalam hatinya. Kufur terhadap tauhid meyakini bahwa tidak ada apapun dan siapapun yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengkufuri, mengingkari sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, dan mengingkari, mengkufuri mereka-mereka yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Ibadah ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mencintai ahli tauhid, membenci orang-orang yang berbuat kesyirikan. Inilah yang dibawa oleh para nabi, para rasul yang mereka jalani di dalam kehidupan mereka terhadap kaum-kaumnya.
Sebagaimana di surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin." Dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ayah kandungnya, dan kepada kaumnya, "Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yang aku mau loyal dan setia illa alladzi fatarani, hanya kepada yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin." Dia yang menciptakanku, dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Juga bagaimana para nabi yang lainnya menyebutkan, "Wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillah." Nabi Ibrahim menyampaikan sebagaimana Allah abadikan itu di surat Maryam ayat 48, "Wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillah." Aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan, berlepas diri dari mereka. Dan Allah sebutkan sikap ini sebagai uswatun hasanah di dalam Al-Quran, suri teladan yang baik, contoh yang harus ditiru. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah menyampaikan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh kalian memiliki suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan juga para nabi yang bersamanya. Ketika para nabi ini dan Nabi Ibrahim dan seluruh nabi berkata, idz qalu liqaumihim, berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum," sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. "Wa mimma ta'buduna min dunillah," dan kami berlepas diri dari semua apapun yang kalian sembah selain Allah. "Kafarna bikum," kami mengkufuri kalian, kami mengingkari sikap-sikap dan perbuatan kalian itu. "Wa bada bainana wa bainakumul adawah," telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian benar-benar beriman hanya kepada Allah semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap ini, sikap tauhid, harus ada pada hati setiap muslim, bahwa Islam itu bukan cuma sekedar menjalankan salat, tapi kemudian tidak menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam hatinya, menanamkan nilai-nilai la ilaha illallah di dalam hatinya. Bagaimana hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai matinya, beliau memperjuangkan nilai-nilai ini. Bagaimana beliau hidupnya dengan dakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan la ilaha illallah dan memerangi kesyirikan dan kekufuran. Ratusan ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan akan hal ini, dan itu menegaskan kepada kita dua pilar mendasar dari agama Islam yang harus ada di dalam setiap mereka yang menyatakan dirinya muslim, bersyahadat la ilaha illallah. Yang pertama, bahwa dia tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikrar inilah yang harus disampaikan kepada yang lain, kepada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat 64, "Qul," sampaikan, "Ya ahlul kitab," sampaikan wahai umat Islam, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, "Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Ayo kita menuju kepada sebuah kalimat kesepakatan. Kesepakatan bersama antara kami dan kalian. Kita bertemu pada titik temu yang sama. Apa itu titik temunya? Apakah kita melebur kepada mereka, ataukah sebaliknya? Allah menyampaikan, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Jangan kita sembah kecuali Allah. Itu titik temu kita antara kamu dan kami. Janganlah kita menyembah kecuali Allah, dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan kamu jadikan sesama manusia sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, kalau mereka enggan, tidak mau kepada titik temu ini, faqulu, sampaikan, ikrarkan, ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kalian wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami muslim. Kami muslim, kami tidak bisa mengikuti ajaran kalian yang mempertuhankan makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Kami Muslim, bagaimana kami mengucapkan selamat atas perayaan kalian terhadap suatu ritual kesyirikan, di mana kalian mengagungkan makhluk yang dipertuhankan, yang diyakini sebagai anak Tuhan, dan kami meyakini lam yalid wa lam yulad, Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana kami mengucapkan selamat seperti itu? Kami tidak akan mengucapkan itu. Kami tidak menyembah dan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, menjauhi kesyirikan dan sikap tegas terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Tegas ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul, yang mereka semua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah contohkan. Di antaranya adalah bagaimana Nabi Hud alaihi salam, wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Dan ingatlah nabi yang dikirim kepada kaum Ad, ketika dia memperingatkan saudara mereka, memperingatkan kaumnya di Ahqaf, yang telah datang peringatan-peringatan sebelum mereka, sebelum dan sesudahnya, yang semua pemberi peringatan itu menyampaikan alla ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah semata. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, aku mengkhawatirkan kalian, kalau kalian tidak mendengarkan ini, kalian akan terkena azab dengan di hari yang sangat dahsyat, yaitu yaumul qiyamah. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bahkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai la ilaha illallah dan benci kepada kesyirikan ini sesuatu yang menjadi bagian dari setiap muslim, dan itu ikrar yang selalu kita ucapkan di setiap rakaat salat kita. Ketika kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalannya para nabi, orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Tiap rakaat salat menunjukkan bahwa seorang muslim punya jalan yang berbeda, bukan jalan yang melebur bersama, tapi jalan yang berbeda dengan la ilaha illallah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Dan ini ikhwatal iman, dengan adanya tersebarnya pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang nyeleneh yang disampaikan dari sebagian orang-orang yang jahil dan bodoh, sebagaimana kata para ulama, dulu kami tidak sibuk untuk mengkritisi orang-orang jahil dan bodoh, karena orang jahil dan bodoh tidak punya media untuk berbicara dan berekspresi. Namun saat ini kami terpaksa untuk mengomentari yang jahil dan bodoh, karena mereka diberi panggung, mereka diberi media yang dengan itu mereka menyebarkan kejahilan dan kebodohannya. Allahul musta'an. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa dosa di dalam Islam, dosa terbesar adalah syirik, yaitu meyakini adanya sesembahan yang disembah, yang dituhankan, yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Mempertuhankan selain Allah, meyakini adanya pencipta lain misalnya, dan ini sangat jarang di kalangan orang-orang musyrikin. Tapi yang lainnya adalah mempertuhankan makhluk, beribadah, memohon, meminta, berharap dan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah syirik. Itu bertentangan dengan ikrar yang selalu kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan di dalam Islam, dosa yang terbesar adalah kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi di awal khutbah disampaikan, innahu man yusyrik billah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan juga amalan orang yang berbuat syirik, semua amalannya walaupun dia ahli salat, ahli puasa, ahli ibadah, ahli sedekah, apapun amalannya, Allah telah menyampaikan di surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, terhapuslah semua amalmu, semua amal ibadahmu sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh pasti kamu akan menjadi orang yang merugi.
Juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lebih mengerikan dari itu semuanya. Allah menyampaikan di surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya. Surga haram bagi orang yang berbuat kesyirikan. Tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong sedikit pun. Dan di antara rahmat Islam adalah menyampaikan hal ini kepada mereka agar mereka selamat dari ancaman besar ini, agar mereka memeluk Islam. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah kepada beragam umat, dari orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, dan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, orang-orang Nasrani yang ada di Najran, orang-orang Nasrani yang ada di Romawi dan Persia, orang-orang Majusi, semua didakwahi dan menjadi objek dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka memeluk Islam, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innahu la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wala yu'min bima ursiltu bihi illa min ahli an-nar. Siapapun dari umat ini, siapapun dia, setelah beliau diutus, baik dia latar belakangnya Yahudi atau Nasrani, namun dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, pasti dia masuk neraka, pasti di neraka. Sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah Allah menyampaikan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari kalangan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin, mereka semuanya berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka nilai-nilai ini ma'asyiral muslimin yang Allah tanamkan, Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, agarlah kita jaga, terutama ketika kebodohan dan kejahilan disebarkan melalui media dan kemudian diakses oleh setiap diri kita, keluarga kita, saudara kita, istri kita, anak-anak kita, tanpa mereka memiliki kemampuan untuk menyaring mana yang hak dan mana yang batil. Hendaklah kita mengingatkan mereka bahwa itu salah, itu tidak benar, bahwa seorang muslim tidak gampangnya melebur dengan budaya-budaya yang ada dan kemudian menggadaikan la ilaha illallahnya, bahwa nilai tauhid, seseorang yang berharap matinya mengucapkan la ilaha illallah, haruslah dia hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam dan iman yang ada di dalam hati kita. Kita hidup di atas la ilaha illallah dan mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.